Allah Adam alaihissalam mengatakan, ya Allah berikanlah 30 nyawanya dikasih. Bukan hanya doa, nyawa dikasih Pak. Antum ada yang begitu? Saya melihat sosok itu ada di Imam Sya'rani. Imam Sya'rani ketika melihat ada jamaahnya, muridnya sakit, dikatakan, ya Allah, daripada dia yang sakit, saya aja yang sakit. Ada muridnya ketimpa apa, masalah apa, selalu mengatakan, ya Allah, takdir dia pindahkan kepadaku, biar aku yang nanggung, kalau dia nanggung dia kafir. Dia putus asa kepada rahmatmu. Dan saya ketemu beberapa wali-wali begitu di negeri ini. Di negeri ini Pak. Makanya alhamdulillah negeri kita masih ada yang nanggung-nanggung maksiat kita. Masih ada yang nanggung bala bencana yang disebabkan oleh salahnya kita. Masih ada. Antum bersyukurlah. Ya, jangan suzon lagi kepada orang-orang. Ya, tidak ada orang dimasyhurkan sebagai wali kecuali Allah mengizinkan dia memang seorang wali. Ya, walaupun nanti ada yang menentangnya. Tapi ini tersebar di sebagian apa? Masyarakat. Lagi kemudian muncul cerita-cerita khurafat-khurafat membuat orang berkeyakinan kepada sebagian wali, ya, bosnya ikut mengatur alam semesta. Baik, kata Allah, ilahumma Allah, adakah Tuhan yang ikut serta dalam menciptakan langit dan bumi, mengatur ini semua? Yang konsekuensinya, kalau begitu, adakah Tuhan yang berhak disembah? Sementara yang melakukan hanyalah Allah semata? Jawabannya tentu tidak perlu dijawab. Ingkaran, namanya pengingkaran. Balhum qaumun ya'dilun, tapi mereka adalah kaum yang ya'dilun. Ya'dilun ini ada secara bahasa Arab bisa ya'dilun an atau al-udul an atau al-udul bi. Kalau menggunakan al-udul bi, maksudnya adalah menyamakan selain Allah dengan Allah, itu mereka melakukan kesyirikan. Tapi kita masuk pada ayat yang ke-60. Sebelumnya pada ayat 69, ya. Allah berfirman, ya, Allahu khairun amma yusyrikun. Apakah Allah lebih baik ataukah yang mereka persekutukan? Yaitu apakah Allah lebih baik ataukah sembahan-sembahan mereka yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, ya, baru kemudian Allah sebutkan dalil-dalil tentang hanya Allah yang berhak disembah. Maka ini pendalilan banyak dalam Al-Qur'an. Allah berdalil dengan rububiyah Allah, bahwasanya Allah Al-Mutafarrid yang esa dalam penciptaan alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang menguasai alam semesta. Kalau dia esa dalam penciptaan, pemilikan dan pengaturan, maka dia juga esa dalam disembah. Ya, ini sering dalam Al-Quran banyak sekali. Istidlal berdalil dengan tauhid rububiyah untuk tauhid apa? Al-uluhiyah. Dan tauhid rububiyah secara global diakui oleh kaum musyrikin. Seperti Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah." Kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, kata mereka Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh mereka benar-benar akan berkata Allah tanpa ragu-ragu. Makanya datang dengan lam taukid dan nun taukid, la yaquluna Allah. Sungguh-sungguh mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahyah bihil arda min ba'di mautiha la yaquluna Allah. Kalau mereka ditanya siapakah yang menurunkan hujan dari langit kemudian menumbuhkan tanah yang tandus menjadi subur kembali, sungguh benar-benar mereka akan menjawab adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, wala in sa'altahum man khalaqahum. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang ciptakan mereka, la yaquluna Allah. Mereka berkata kami diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang ma'ruf dan saya sudah sering bahas dalam kajian tauhid. Di antaranya saya sebutkan dalil-dalilnya dalam syarah Al-Qawaid Al-Arba'. Bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu mereka mengakui rububiyah Allah karena wajar orang-orang Quraisy, mereka keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nenek moyang mereka yang membangun meninggikan Ka'bah sehingga mereka juga beribadah namun mereka melakukan kesyirikan. Maka di sini Allah ingatkan kepada mereka tentang rububiyah Allah agar mereka tidak berbuat syirik. Sebelumnya di ayat 59 Allah berfirman, Allahu khairun amma yusyrikun. Allah yang lebih baik ataukah sembahan-sembahan yang kalian sembah? Hubal, ya, kemudian Manat, ya, Lata, Al-Uzza, ya. Sembahan-sembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala, atau yang mereka sembah berupa malaikat, atau yang mereka sembah berupa jin, ya. Mereka sembah pepohonan, mereka sembah berhala-berhala, ya. Atau nabi-nabi yang mereka sembah. Allah yang lebih baik ataukah sembahan-sembahan selain Allah? Karena kita tahu dalam bahasan tauhid bahwasanya sesembahan orang musyrikin bukan cuma berhala. Berhala itu pun adalah simbol dari orang soleh. Lata, Uzza, Manat, Hubal, ya. Kemudian mereka juga menyembah para malaikat, ya. Mereka juga menyembah para jin. Pembahasan ini pembahasan panjang lebar dalam pembahasan tauhid.
Baik. Maka kemudian Allah sebutkan dalil-dalil tentang rububiyah Allah dimulai dari ayat 60. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i ma'an fa'ambatna bihi hada'iqa dzata bahjatin ma kana lakum an tumbitu syajaraha a ilahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun." Ataukah siapa yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan bagi kalian dari langit air hujan? Fa'ambatna bihi, dengan air hujan tersebut kami tumbuhkan hada'iqa dzata bahjah, taman-taman kebun-kebun yang indah. Maka nalakum antum bitu syajaraha, yang kalian tidak mampu untuk menumbuhkan taman-taman yang indah, kebun-kebun yang indah tersebut. Ya ilahumma Allah, adakah sesembahan selain Allah yang melakukan itu semua? Atau tafsir yang lain, adakah sesembahan selain Allah yang berhak disembah selain Allah? Ya. Balhum qaumu ya'dilun, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan al-udul. Ya'dilun yaitu menyimpang. Baik. Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan amman atau siapakah, maksudnya ini Allah menyampaikan siapakah yang lebih baik yang membuat ini semua atau yang kalian sembah. Dan ini datang dalam Al-Qur'an metode seperti ini dalam beberapa ayat seperti firman Allah Subhanahu wa taala, amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharul akhirata wa rajur rahmat rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna alladhina la ya'lamun inna mitadzakarul albab. Dalam surat Az-Zumar kata Allah, amman huwa, apakah yang bangun malam, kemudian salat malam, sujud, kemudian berdiri, mengharap rahmat Allah, takut dengan akhirat, apakah sama dengan orang yang tidak demikian? Tapi Allah tidak menyebutkan perbandingan yang dibandingkan. Jadi Allah hanya mengatakan, apakah orang yang seperti ini sama dengan amman huwa, ataukah sama dengan orang seperti ini? Ya, maksudnya tidak sama dengan orang yang tidak melakukannya. Meskipun yang tidak melakukannya Allah tidak sebutkan, tapi sudah dipahami dalam konteks, maksudnya Allah sedang membandingkan antara orang yang bangun malam, salat malam, sujud, tidak sama dengan orang yang tidak melakukannya. Makanya di akhir ayat Allah berkata, "Qul hal yastawil ladzina la ya'lamuna qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Yaitu Allah ingin mengatakan orang berilmu kegiatannya seperti ini, dia bangun malam, dia salat. Apakah sama dengan orang jahil yang tidak melakukan ibadah seperti ini? Demikian juga seperti Allah Subhanahu wa taala, "Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat?" Apakah Allah yang tegak mengurusi hamba-hambanya, menyaksikan apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya sama dengan sesembahan yang tidak bisa melakukannya? Ini metode dibawakan oleh Ibnu Katsir sama dengan ayat ini, ayat-ayat dalam surat An-Naml ini. Jadi nanti akan banyak ayat-ayat amman dan apakah maksudnya apakah sama yang kalian sembah dengan Allah yang melakukan ini? Jawabannya tentu tidak sama. Ya. Taruhlah kita praktekkan misalnya kepada wali yang menyembah wali. Apakah sama Allah yang menurunkan hujan, menciptakan langit dengan wali yang tidak bisa cipta apa-apa? Afamay yakhluqu kama la yakhluq? Apakah sama yang mencipta dengan tidak yang mencipta? Tentu berbeda. Itu maksudnya. Jadi Allah mengingatkan kepada mereka agar meninggalkan sesembahan-sembahan selain Allah. Karena yang menciptakan alam semesta hanyalah siapa? Allah. Maka dialah yang satu-satunya berhak diibadahi. Diserahkan ibadah kepadanya, bukan malaikat, bukan wali, bukan nabi, bukan orang soleh, apalagi sekadar batu, pohon dan yang lainnya. Karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Maka tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk kita bertawakal kepadanya. Tidak berhak untuk kita berdoa, menangis-nangis, menyerahkan urusan kepadanya. Yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, mulai kita sebutkan dalil-dalil rububiyah. Kata Allah dalam ayat 60, "Amman khalaqas samawati wal arda." Di sini Allah menyebutkan penciptaan. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Sudah jelas. Afamay yakhluqu kama la yakhluq? Afala tadhakkarun? Apakah sama yang mencipta dengan yang tidak mencipta? Tentu yang menciptalah yang diibadahi, yang tidak mencipta tidak usah diibadahi. Dari tidak ada menjadi ada. Nabi diciptakan, Nabi Isa diciptakan, bukan menciptakan. Malaikat diciptakan, apalagi wali, ya, tidak bisa cipta apa-apa, tidak berhak diibadahi. Ya, jadi pertama Allah sebutkan dalil tentang penciptaan. Setelah itu Allah sebutkan tentang kenikmatan yang Allah jadikan di langit dan bumi. Allah bukan sekedar mencipta, jadi tidak ada menjadi ada, tapi Allah juga menjalankan ya kegiatan kehidupan dari langit dan bumi yang semua adalah untuk kenikmatan manusia. Kata Allah, "Wa anzala lakum minas sama'i ma'an." Dan yang menurunkan bagi kalian dari langit hujan. Fa'ambatna bihi, dan dengan hujan tersebut kami tumbuhkan hadaik. Hadaik jamak dari hadiqah. Hadiqah itu maknanya menurut bahasa Arab yaitu taman
yang yuhdiquna bihi, yang dikasih pagar. Biasanya taman disebut hadiqah jika di situ ada anggur-anggur, karena anggur mudah dipetik. Kalau korma tidak perlu dikasih apa? Pagar. Maka disebut hadiqah adalah kebun yang dipagarin. Biasanya di situ ada anggurnya, entah ada kormanya tapi yang jelas ada anggurnya, sehingga pemandangan menjadi indah. Ada kebun, ada kormanya, ada anggurnya, sehingga pemiliknya memberi pagar, ya, sehingga disebut dengan hadiqah. Dan ini salah satu kenikmatan. Hada'iqa dzata bahjah. Siapakah yang menumbuhkan kebun-kebun yang indah tersebut? Bahjah artinya keindahan, yang enak untuk dipandang, dilihat, ya. Maka nalakum antum bitu syajarah, yang kalian tidak mampu untuk menumbuhkan pohon-pohonnya. Kalian tidak mampu. Siapa yang bisa menumbuhkan tumbuhan? Makanya dalam hadis ketika tentang larangan membuat patung, ya, atau makhluk bernyawa, menggambar makhluk bernyawa, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi Allah mengatakan fal yakhluqu dzarratan awil yakhluqu sya'iratan. Coba suruh mereka ciptakan semut, atau coba suruh mereka ciptakan syairah, gandum. Tidak ada yang bisa ciptakan semut, tidak ada yang bisa ciptakan apa? Gandum, ya. Allah sebutkan dalam akhir-akhir surat Al-Hajj, duriba mathalun fastami'u lah, innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban wa la yajtama'u lah. Telah dibuat perumpamaan bagi kalian, maka dengarkanlah, sungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak bisa ciptakan meskipun hanya seekor lalat. Meskipun mereka bersatu padu, mereka bikin lalat, mereka tidak akan bisa menciptakannya. Lalat tidak bisa, siapa yang bisa bikin lalat? Ya. Makanya di antara kebingungan orang ateis, mereka bisa menyebutkan secara, mungkin mereka, logika mereka, bahwasanya namanya evolusi, perkembangan, perubahan. Tapi ya, yang kasih pasang nyawa siapa? Kok dari tidak bernyawa bisa bernyawa, itu tidak masuk dalam teori evolusi. Kalau bentuk-bentuk berubah mungkin, tapi dari tidak bernyawa kemudian bisa bernyawa, nggak mungkin. Pasti ada yang memberikan nyawa tersebut. Maka tidak ada yang bisa menciptakan alat. Bahkan kata Allah dalam hadis qudsi, wal yakhluqu sya'iratan. Coba suruh bikin gandum, nggak bisa. Tidak bikin gandum. Siapa yang bisa bikin gandum? Gandum ditanam kemudian apa? Tumbuh. Siapa yang bisa bikin telur? Telur dieram kemudian keluar ayam, ya. Nggak ada yang bisa bikin. Ada bisa bikin telur buatan, ada, cuma bisa diceplok aja. Telur buatan Cina cuma digoreng. Tapi kalau dieram keluar apa? Ayam, nggak bisa. Nggak ada yang bisa bikin. Sampai sekarang nggak ada yang bisa bikin. Makanya Allah mengatakan, maka nalakum antum bitu syajarah. Kalian tidak bisa menumbuhkannya. Makanya dalam surat dalam Al-Quran Allah mengatakan, falyanzuril insanu ila ta'amih. An-nas subhanallahu ma summa syaqqaqna al-ardu syaqqan fa ambatna fiha habban wa inaban wa qadba. Seorang lihatlah apa yang dia makan. Kita misalnya makan buah, makan sayur-sayuran. Kata Allah, kami yang turunkan hujan untuk membasahi benih tersebut. Kami yang membelah bumi sehingga keluar benihnya sehingga bisa tumbuh, ya. Kami tumbuhkan. Ini semua Allah yang bikin. Kemudian tinggal kita hadir di depan kita, kemudian kita makan, ya. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Tidak kalian melihat apa yang kalian tanam? Kalian yang tumbuhkan atau kami yang tumbuhkan? Lau nasya'u ja'alnahu tama. Kalau kami ingin, kami akan hancurkan, keringkan tumbuhan-tumbuhan tersebut. Fadzaltum tafakkahun. Kemudian Allah berfirman, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Renungkanlah tentang air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Yang turunkan dari awan siapa? Kami atau kalian? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan. Kalau kami berkehendak, kami jadikan air tersebut asin. Kalau kami berkehendak, kami jadikan air tersebut apa? Asin. Ini Allah sebut tentang rububiyahnya, bahwasanya ini semua Allah yang bikin. Makanya Allah setelah itu Allah mengatakan, a ilahun ma'allah. Adakah Tuhan bersama Allah yang patut untuk disembah? Yang bisa melakukan ini semua, adakah Tuhan bersama Allah? Ada dua tafsiran yang dua-duanya saling melazimi. Tafsiran pertama, adakah Tuhan bersama Allah yang ikut serta dalam proses ini? Adakah? Tidak ada. Nabi Isa ngatur hujan? Tidak ada. Nabi Muhammad ngatur hujan? Tidak ada. Malaikat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kecuali atas perintah Allah. Ini Allah lakukan sendiri. Dia bersendirian dalam pengaturan ini semua. Yang memberikan nyawa, yang menghidupkan, mematikan cuma Allah Subhanahu wa taala. Ilahun ma'allah. Adakah Tuhan yang ikut serta? Artinya, kalau ada silakan disembah. Kalau ada yang ikut serta ciptakan langit dan bumi, silakan disembah.
Tapi kalau tidak ada, makanya di antara syirik dalam rububiyah kalau meyakini ada selain Allah yang ikut serta dalam mencipta, dalam memiliki atau dalam mengatur. Kalau meyakini bahwasanya ada jin yang ngatur gunung, syirik ini. Ada yang mengatur meyakini bahwasanya Nyi Roro Kidul ikut mengatur pantai selatan, syirik. Jadi yang ngatur semua Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mengatakan kita harus memuliakan sang wali karena yang jaga kota kita ini wali yang sudah mati. Ini wali masih hidup aja tidak bisa jaga dirinya. Tidak bisa jaga dirinya. Makanya ketika dia sakit, dia ke rumah sakit. Maunya sembuh, ternyata mati. Dia saja tidak bisa jaga dirinya. Kemudian setelah mati dibilang dia menjaga negeri kita. Syirik atau bukan? Syirik ya akhi, yang jaga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tersebar di sebagian masyarakat. Lagi kemudian muncul cerita-cerita khurafat-khurafat membuat orang berkeyakinan kepada sebagian wali ya, bosnya ikut mengatur alam semesta. Baik, kata Allah, ilahumma Allah, adakah Tuhan yang ikut serta dalam menciptakan langit dan bumi, mengatur ini semua? Yang konsekuensinya kalau begitu, adakah Tuhan yang berhak disembah sementara yang melakukan hanyalah Allah semata? Jawabannya tentu tidak perlu dijawab. Ingkaran, namanya pengingkaran. Balhum qaumun ya'dilun, tapi mereka adalah kaum yang ya'dilun. Ya'dilun ini ada secara bahasa Arab bisa ya'dilun an atau al-udul an atau al-udul bi. Kalau menggunakan al-udul bi maksudnya adalah menyamakan selain Allah dengan Allah, yaitu mereka melakukan kesyirikan. Seperti Allah berfirman, alhamdulilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ada bi rabbihim ya'dilun. Jadi al-udul bi maksudnya menyamakan selain Allah dengan Allah, yaitu mensyirikan, mensekutukan Allah. Menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Jadi makna balhum qaumun ya'dilun ada dua tafsiran karena Allah tidak menyebutkan huruf takdiyahnya. Ini bahasa Arab sih ya. Antum ngerti enggak? Ngerti ya, sudahlah, qadarullah. Makanya tidak mungkin sempurna seorang memahami Al-Qur'an dan Sunnah kecuali kalau ngerti apa bahasa Arab. Tapi kita bilang adalah ada dua, adalah bi, adalah an. Kalau adalah bi maksudnya menyamakan. Tapi mereka adalah kaum yang menyamakan Allah dengan selain Allah. Itu dalam penyembahan. Kaum musyrikin tidak pernah menyamakan Allah dengan selain Allah dalam urusan penciptaan. Mereka tidak pernah bilang Hubal, Lata, Manat, Uzza menciptakan langit itu. Tidak ada dalam kamus mereka. Tapi Allah mengatakan mereka menyekutukan Allah dalam peribadatan. Yaitu mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah selain Allah. Mereka berdoa kepada Allah, mereka juga berdoa kepada selain Allah. Mereka bertawakal kepada Allah, mereka juga bertawakal kepada selain Allah. Yang tidak pantas untuk ditawakali. Kenapa? Karena sembahan mereka tidak ikut menciptakan langit dan bumi. Dan tidak ikut menumbuhkan tumbuhan, tidak ikut menurunkan hujan. Bagaimana kemudian bisa diibadahi? Ini pendapat pertama. Yang kedua, balhum qaumun ya'dilun, maksudnya ya'dilun anil haq, yaitu mereka berpaling dari kebenaran. Mereka tidak mau mendengar kebenaran. Mereka tidak mau mendengar dakwah tauhid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetap ngayal dengan kesyirikan yang mereka lakukan dengan dalil turunan nenek moyang. Selesai. Ya ini tradisi, masa mau ditinggal? Kami sudah nyaman selama ini dengan tradisi kesyirikan. Ya. Sulit memang terkadang meninggalkan tradisi setelah merasa kenyamanan. Udah nyaman, janganlah diganggu, nyaman. Ya. Taib. Kemudian Allah sebutkan lagi. Ya. Amman ja'alal arda qarara. Siapa yang menjadikan bumi tenang? Ya. Bumi tidak bergerak, tidak bergoyang, dia tenang, bisa ditinggali dengan nyaman. Wa ja'ala khilalaha anhara. Kemudian Allah tidak jadikan bumi demikian, tapi Allah jadikan di antaranya ada sungai-sungai. Sungai dengan isinya, berbagai macam sungai dibuat untuk apa? Kehidupan. Coba kalau antum ke Mesir lihat sungai Nil. Sungai Nil kalau nggak salah melewati 9 negara atau kurang lebih. Dari sungai tersebut berbagai macam apa? Timbul perkotaan. Mereka ambil kehidupan dari apa? Sungai tersebut. Sungai sumber kehidupan untuk bercocok tanam, untuk tumbuh ikan-ikan dari sungai tersebut ya. Dan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Wa ja'ala khilalaha anhara. Wa ja'ala laha rawasiya. Dan Allah jadikan bagi dia rawasi, itu ya suatu yang sawabit, yang kokoh, maksudnya gunung. Gunung. Ya Allah jadikan gunung buat bumi tersebut. Antamida bikum, agar bumi tidak bisa bergoyang. Ini antum tanya ahli geologi. Coba tanya ahli geologi, apa fungsi gunung? Di antara tidak buat bumi bergetar. Ya. Ahli geologi mereka lebih ngerti ya. Wa ja'ala bainal bahraini hajiza, dan Allah menjadikan penghalang di antara dua bentuk al-bahar, yaitu al-bahar maksudnya kumpulan air yang banyak, maksudnya sungai dan laut. Sungai disebut laut, bahar itu bahasa Arab artinya air yang banyak, atau sungai
Sumber air yang banyak tawar namanya sungai, sumber air banyak yang asin namanya apa? Laut. Allah jadikan penghalang di antara keduanya. Ini kalau kita baca buku tafsir zaman dahulu, mereka maksudkan Allah membuat air sungai terhalang dari sungai air laut dengan berbagai macam cara, di antaranya dengan daratan, dengan dataran ya. Kalau penafsiran sekarang ditambah para mufassirin mutaakhirin, mereka mengatakan di antaranya terkadang bertemu air payau dengan air laut, tapi tidak bisa bersatu. Allah menjaga konsentrasi atau massa jenis masing-masing air sehingga terjaga, tidak bersatu. Kenapa tidak disatukan? Karena ada kemaslahatan masing-masing. Di air payau atau di air tawar ada kemaslahatan yang Allah kehendaki, di air laut ada kemaslahatan yang Allah kehendaki. Butuh air laut, butuh air tawar. Allah mengatakan kami jadikan penghalang di antaranya. Kalau kita baca Ibnu Katsir, tafsir ulama-ulama terdahulu, mereka mungkin belum mendapati fenomena alam di mana air tawar berdampingan dengan air apa? Air asin. Sehingga mereka mengatakan maksudnya sungai-sungai yang dibatasi dengan dataran-dataran. Ya. Nanti pada hari kiamat semua bersatu. Makanya Allah mengatakan wa idzal biharu fujirat ya. Ya. Ketika air laut kemudian meluap, kemudian bergabung antara air laut dengan apa? Air sungai. Kemudian Allah mengatakan wa idzal biharu sujirat, setelah bergabung Allah bakar air laut tersebut, menyala jadi api. Bagaimana caranya? Urusan Allah. Tinggal dibuka H2O-nya jadi apa? Oksigen, hidrogen terbakar. Allah alam, itu urusan apa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang sebelum hari kiamat masing-masing pada tempatnya. Ini adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan. Allah jadikan bumi seperti ini, Allah jadikan sungai-sungai, Allah jadikan lautan, Allah jadikan gunung-gunung. Ailahumma Allah. Adakah Tuhan yang lain melakukan seperti ini bersama Allah? Kerjasama dengan Allah melakukan ini semua? Adakah Tuhan? Apakah Nabi Muhammad ikut serta menciptakan langit dan bumi, mengatur alam semesta? Tidak. Rasulullah SAW makhluk termulia di alam semesta, tidak berhak untuk disembah. Dia nggak bisa apa-apa. Makanya terluka ketika perang Uhud. Waktunya sakit-sakit, ketika meninggal. Waktunya lapar-lapar. Waktunya buang hajat. Ya. Nabi SAW manusia terbaik, tapi dia tidak mengatur alam semesta. Nabi Isa juga tidak. Dikejar-kejar, kabur, minta tolong sama Allah, angkat. Coba kalau dia ngatur alam semesta, mana mau kejar-kejar dia? Dia kabur, sembunyi, ketahuan. Nggak bisa, nggak ada. Apalagi cuma wali-wali. Seperti waktu musim corona, ada yang bilang kalau mau selamat dari corona, pasang foto wali ini di rumah, aman. Itu wali saja waktu sakit dia ke rumah sakit. Sampai akhirnya meninggal dunia, dia pingin sembuh aja enggak bisa. Dia saja ingin menyembuhkan dirinya, tidak bisa. Akhirnya ke rumah sakit, akhirnya meninggal dunia. Sekarang sudah mati, bilang fotonya bisa menyelamatkan dari apa? Corona, khurafat tingkat tinggi. Khurafat, subhanallah, di tanah air kita luar biasa ya. Siapa yang mengatur ini semua? Dia yang berhak disembah. Ailahumma Allah. Adakah Tuhan selain Allah yang menyertai Allah dalam pengaturan alam semesta ini? Bal aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakan mereka tidak tahu konsekuensinya. Ya. Baik, ini subhanallah kalau kita lihat ya. Jadi ini di antara dalil tentang apa namanya? Bagaimana adanya Tuhan, di antaranya dengan dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan langit dan bumi dari tidak ada menjadi apa? Menjadi ada. Kemudian di antara adanya Tuhan yaitu namanya dalilul inayah. Kalau tadi dalilul ijad yaitu proses tidak ada menjadi ada, ini bahasanya panjang lebar ya. Kemudian di antaranya dalil inayah, bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini dengan serasi, ada hujan, ada sungai, ada lautan, ada dataran, ada gunung. Semua ini menunjukkan Allah perhatian kepada makhluk yang akan tinggal di situ, yaitu manusia. Kalau kita buka lagi zaman sekarang, ternyata di dalam tanah ada minyak bumi untuk kebutuhan ini, ternyata ada logam buat kebutuhan ini. Kemudian Allah buka ilmu sedikit demi apa? Sedikit. Ini bukan kebetulan, tapi sudah dirancang oleh Allah untuk ilmunya dibuka sedikit demi apa? Sedikit. Habis energi ini, muncul energi ini. Sementara kalau kita baca misalnya oksigen di atas muka bumi dengan kadar tertentu. Kalau berlebihan kita nggak bisa hidup, mudah terjadi ledakan. Sementara di bagian planet lain ada oksigen tapi dengan kadar yang berbeda. Allah sudah atur semuanya. Ini namanya dalil inayah, itu bahwasanya tidak asal-asalan ketika membuat sesuatu. Kalau namanya orang ateis, Tuhannya kebetulan begini, kalau kebetulan nggak mungkin begini. Makanya sering bilang, kalau orang ateis kita kasih bola tersebut ternyata ada jahitan bendera Indonesia, bendera ini banyak rapi, dalam satu bola ada 60 bendera negara-negara. Kita bilang ini terjadi kebetulan atau ada yang bikin? Dia pasti bilang ada yang bikin karena nggak mungkin rapi seperti ini. Ada bendera-bendera nggak mungkin rapi seperti ini.
Ya kita bilang kamu saja bola ini kamu bilang tidak mungkin terjadi kebetulan, apalagi bola dunia. Dengan berbagai macam sistem yang ada dalam bola dunia tersebut, seperti ini Allah sebutin. Siapa yang ciptakan langit dan bumi? Bukan ciptakan langit dan bumi, siapa yang turunkan hujan, siapa yang bikin sungai, siapa yang bikin laut, siapa yang menumbuhkan tumbuhan, siapa? Ini sistem semua. Bisakah kau tumbuhkan tumbuhannya, tumbuhan dengan berbagai macam modelnya, sesuai dengan kebutuhan manusia untuk keindahan, hewan-hewan dengan berbagai, ini tidak mungkin terjadi apa? Kebetulan. Apalagi Allah berkata, hada'iqa dzata bahjah. Allah temukan tumbuhan yang indah untuk dipandang. Kalau Tuhan kebetulan aja terjadi tanpa Tuhan, maka cukup yang penting bisa buat dimakan. Tapi ternyata Allah tidak ciptakan cuma buat dimakan saja, tapi ada keindahan. Anggur dengan keindahannya, korma dengan apa? Keindahannya. Kalau kebetulan atau evolusi cuma plek pada titik, tidak perlu indah. Makanya di antara bantahan terhadap orang-orang ateis, ada keindahan dalam semesta. Berarti Tuhan itu ada. Dia ingin bikin apa? Keindahan. Makanya Allah mengatakan hada'iqa dzata bahjah. Kebun-kebun, taman-taman yang indah. Kalau kebetulan semerawut, paham? Tapi ini ada keindahan, berarti ada yang rancang, ada Tuhan di balik itu semua. Taib bal aktsaruhum la ya'lamun. Jadi Allah sebutin, ini semua bagaimana rububiyah Allah dijadikan dia bahwasanya ada yang menciptakan dan dia yang berhak untuk disembah semata-mata. Setelah Allah berfirman, amma yujibul muttarra idza da'a. Setelah Allah bicara tentang alam semesta, Allah ciptakan dan tidak ada menjadi ada. Setelah itu Allah ceritakan tentang tadbir, tentang bagaimana pengaturan alam semesta, itu ada Tuhan. Allah sebutkan dalil yang kalian rasakan wahai kaum musyrikin. Bukankah ketika kalian dalam kondisi terdesak, kalian berdoa Allah kabulkan? Siapa yang kabulkan? Yang kabulkan cuma Allah. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat ke-62, amma yujibul muttarra idza da'ah. Dan siapakah yang memperkenankan mengabulkan doa orang yang dalam terdesak, al-muttar. Idza da'a, ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk, kita menangis berdoa kepada Allah, kemudian masalah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya al-muttar, dalam kondisi apa? Terdesak. Dan ini diyakini oleh orang musyrikin Arab. Makanya Allah jadikan dalil. Jadi maksud saya rentetan dalam surat An-Naml ini dari ayat 60 sampai seterusnya, ini Allah sedang berdalil tentang apa yang diyakini oleh orang musyrikin Arab agar mereka meninggalkan kesyirikan, yaitu hal-hal yang mereka sudah terima. Yang cipta langit bumi ya Allah, mereka tahu. Yang menumbuhkan tumbuhan Allah, yang buat sungai, laut Allah, yang turun tanam gunung pada bumi Allah. Ya mereka tahu itu semua. Ya kalau gitu ya sembah Allah semata dong. Nah, di antaranya Allah menyebutkan tentang kondisi mereka. Amma yujibul muttarra idza da'ah. Bukankah kalau di antara kalian ada yang dalam kondisi terdesak dia minta kepada Allah, dia tidak minta kepada selain Allah? Dan Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Misalnya firman Allah, wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Falamma najam ilal barri idza hum yusyrikun. Kalau mereka dalam kondisi sedang berlabuh di atas lautan ombak besar, maka mereka ikhlas hanya berdoa kepada Allah. Mereka tidak berdoa kepada Lata, Uzza, Hubal dan yang lainnya. Falamma najahum ilal barri, ketika mereka diselamatkan daratan, idza hum yusyrikun, mereka syirik kembali. Subhanallah, ketika orang-orang musyrikin Arab dalam kondisi terdesak, fitrah mereka bergerak, mereka hanya minta kepada Allah semata. Allah semata. Baik, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.